Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitri Indriani, NIM 21010104183. Di sini saya akan melakukan pembelajaran mengenai paramecium menggunakan augmented reality yang memanfaatkan software assembler itu. Nah, jadi, paramecium merupakan anggota protozoa yang berdasarkan alat geraknya termasuk dalam siliata. Paramecium sendiri merupakan organisme uniseluler yang umumnya hidup di air tawar yang mengandung sisa-sisa tumbuhan. Paramecium memiliki bentuk seperti sandal dengan ukuran kira-kira 250 mikron. Paramecium sendiri meskipun hanya tersusun satu sel, tetapi dapat merespon lingkungan sekitarnya dengan baik. Ketika bertemu dengan bahan kimia yang berbahaya, maka sel paramecium akan bergerak mundur atau bergerak berlawanan arah. Nah, reproduksi paramecium sendiri itu ada aseksual dengan cara membelah diri secara transversal dan reproduksi seksual secara konjugasi. Paramecium sendiri menangkap makanan dengan menggetarkan silianya, maka terjadilah aliran air keluar dan masuk mulut sel. Nah, dapat kita lihat dari gambar paramecium sendiri itu terdapat struktur yang pertama yang seperti bintang, itu tengah-tengahnya itu merupakan vakula kontraktil, di mana vakula kontraktil ini strukturnya berbentuk bulatan dan kanal-kanal di sekelilingnya itu berisi cairan. Nah, fungsi dari vakula kontraktil sendiri adalah untuk mengatur tekanan osmosis di dalam tubuh. Kemudian yang berbentuk seperti sandal tapi kecil itu merupakan makronukleus. Nah, makronukleus sendiri merupakan inti sel yang berukuran besar yang mengandung banyak nukleoid dan bahan kromatin atau DNA. Fungsi dari makronukleus sendiri adalah untuk mengendalikan kegiatan metabolisme sel dan berperan dalam reproduksi aseksual, yaitu pembelahan biner. Nah, ada juga itu yang di depannya makronukleus, ada mikronukleus. Nah, mikronukleus sendiri inti sel yang berukuran kecil yang ditemukan di dekat makronukleus yang berfungsi sebagai berperan dalam reproduksi seksual, yaitu konjugasi. Selanjutnya yang seperti bening itu ada celah mulut. Nah, celah mulut ini strukturnya itu berongga atau berlubang yang berada di bagian salah satu sisi tubuh paramecium, berbentuk oval dan bagian depan mengarah langsung ke lingkungan luar. Fungsi dari celah mulut ini sendiri yaitu untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Kemudian cairan di dalam sel tersebut adalah sitoplasma. Nah, sitoplasma sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada daerah eksternal yang disebut ektoplasma dan daerah internal yang disebut endoplasma. Nah, ektoplasma sendiri merupakan lapisan luar yang kuat, jernih, tipis, dan padat dengan struktur trikosit, silia, dan pelikel, di mana fungsi dari trikosil sendiri yaitu sebagai organel pertahanan tubuh, reaktor terhadap rangsang dan luka. Sedangkan endoplasma merupakan lapisan yang lebih cair dan tebal serta mengandung banyak butiran sitoplasma, inklusi, dan struktur lain yang bersifat khusus. Kemudian di bagian luarnya itu ada rambut-rambut atau yang dinamakan dengan silia. Nah, silia sendiri merupakan struktur yang berbentuk seperti rambut berukuran kecil di seluruh tubuhnya. Nah, fungsi dari silia sendiri adalah sebagai alat gerak
alat untuk mengumpulkan makanan, dan sebagai reseptor sensorik untuk mendeteksi rangsangan dari lingkungan sekitar. Kemudian di bagian yang sebelum rambut itu ada yang namanya pelikel. Nah, pelikel sendiri merupakan selubung tipis ganda dan elastis yang menyelimuti tubuh paramecium, di mana fungsinya yaitu untuk memberi bentuk tubuh pada paramecium, serta karena sifatnya yang elastis itu memungkinkan sel untuk berkontraksi. Nah, sekian pembelajaran mengenai paramecium. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.